Shalom pemirsa yang kami kasihi dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam diskusi Sekolah Sabat pada minggu ini, di mana pada minggu ini kita sudah tiba kepada pelajaran yang ke-8. Judul pelajaran kita pada minggu ini adalah Kehidupan yang dibentuk Kristus dan perkataan yang diinspirasikan Roh. Bapak Ibu pemirsa semuanya, pada kesempatan ini yang akan menjadi panelis yang akan menyimpulkan diskusi pelajaran Sekolah Sabat kita. Yang pertama, yang di sebelah kiri saya, beliau adalah Pendeta Muda Benny Tobing, Gembala Jemaat Sepanjang Surabaya. Dan yang kedua adalah Pendeta Eagle Angkau, beliau adalah Gembala Jemaat Taman Pasadena dan Cabang Peduli Kasih. Kita puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-8 saat ini. Dari studio Voice of Seven, Conference Jawa Kawasan Timur, kami menyiarkan akan rekaman ini dari kantor kita di Jalan Tanjung Anom nomor 7, Surabaya. Dan kami senang untuk melayani pemirsa Bapak Ibu semuanya. Bila mana ada membutuhkan pelayanan doa atau belajar Alkitab lebih jauh lagi, dapat menghubungi nomor yang ada di layar Bapak Ibu semuanya. Dan rekaman ini terlaksana atas kerjasama dari Departemen Komunikasi dan Departemen Sekolah Sabat Conference Jawa Kawasan Timur. Kita akan memulai diskusi kita, namun kita akan berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Doa buka akan dibawakan oleh Pendeta Muda Benny Tobing. Silakan Pendeta Muda. Baik, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah yang kami puji dan sembah, di mana tidak ada Allah seperti Engkau, Tuhan Allah yang maha besar. Ketika kami akan membuka dan mempelajari firman Tuhan, khususnya dari kitab Efesus pasalnya yang keempat, hamba memohon kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus bagi kami, baik kami yang akan menyampaikannya maupun seluruh pemirsa yang akan mendengarkannya, agar kami boleh mengerti, memahami, dan hidup kami boleh diubahkan seperti Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Benny. Pemirsa yang kami kasihi, pelajaran kita yang ke-8 untuk minggu ini adalah Kehidupan yang dibentuk Kristus dan perkataan yang diinspirasikan Roh. Dan sebagai ayat inti yang diberikan terdapat dalam Efesus pasal yang keempat ayat 22 dan 24. Saya akan bacakan di sini, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Pelajaran kita pada minggu ini ada diberikan salah satu ilustrasi, yaitu seorang yang bernama Jose Antonio dari Palma, Spanyol. Dia adalah seorang yang tunawisma, tinggal di jalan, pakaian yang sudah lusuh, kotor, janggut abu-abu dan acak-acakan, dan kelihatan dia lebih tua dari usia sesungguhnya yang saat itu berusia 57 tahun. Namun suatu kali dia ditemukan oleh pemilik salon, dan dia dibawa ke salon, kemudian rambutnya dirapikan, janggutnya dirapikan, di wajahnya dibersihkan, diberikan pakaian yang modis, kemudian penampilan yang modis. Dan pada waktu Jose ini melihat di cermin, dia sendiri sampai kaget. Dia lupa bahwa itu adalah dirinya sendiri, sampai dia bertanya, apakah ini saya? Pemirsa yang kami kasihi, Tuhan menginginkan ada perubahan dalam kehidupan kita. Tapi tidak hanya perubahan dari fisik, tapi lebih daripada itu, perubahan daripada hati. Pelajaran kita ini akan disimpulkan untuk pelajaran Minggu, Senin, dan Selasa oleh
Pendeta Muda Benny Tobing. Kami berikan kesempatan. Silakan, Baik, saudara. terima kasih Pendeta Victor Sinohaji. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi, pemirsa yang tercinta di dalam nama Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mempelajari untuk 3 hari, yaitu pelajaran hari Minggu dengan judul kondisi dosa yang semakin memburuk. Kemudian hari Senin, perubahan pakaian yang dramatis. Dan hari Selasa, membangun persatuan, pidato penuh rahmat. Pada hari Minggu ini, kita akan melihat bagaimana kehidupan kita sebelum kita mengenal Kristus. Walaupun di pelajaran sebelumnya, kita boleh diajak di dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16, tentang persatuan di dalam Kristus sebagai satu tubuh. Tetapi menarik bahwa di pasalnya yang keempat, kita akan baca dulu ayatnya yang ke-17, 18, dan ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, di dalam ayatnya yang sudah kita bacakan barusan, kita mendapati satu fakta bahwa Paulus, dia membandingkan gaya hidup orang bukan Yahudi, gaya hidup orang-orang yang belum masuk ke dalam satu persekutuan dengan Kristus, yang dia anggap bahwa hal-hal ini merusak persatuan, dengan berbeda dengan pola hidup Kristiani sejati. Nah, di mana kita melihat bahwa inilah kehidupan orang-orang di luar Kristus. Kira-kira yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita melihat hal-hal ini dalam lingkungan kita? Apakah kita melihat ini di lingkungan kerja kita? Bagi mereka yang masih muda, apakah kalian melihat situasi ini di dalam lingkungan sekolah atau universitas kalian? Atau di lingkungan permainan kalian? Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, inilah apa yang akan menjadi bagian mereka ketika berada di luar Kristus tadinya, dahulu. Bahwa akan ada dosa yang akan membawa kepada dosa. Kecemaran akan membawa kepada kerusakan. Potret spiritualitas yang tidak berperasaan digambarkan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat 17 dan 18. Bahwa dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Mungkin pertanyaan yang boleh kita tanyakan kepada diri kita sebelum kita mengenal Kristus, atau bagi Anda yang belum mengenal Kristus, kira-kira pengalaman apakah yang saya dan saudara boleh alami tentang kuasa dosa yang sepertinya dia akan menyeret kita semakin ke bawah, semakin merosot, dan semakin ke dalam lebih banyak dosa lagi. Tentunya kalau hal itu yang terjadi dalam hidup kita, maka pelajaran hari Senin mengajak kita untuk boleh masuk ke dalam persekutuan dengan Kristus. Kita boleh baca di dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat, mulai ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah
di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini satu ayat yang luar biasa bagi saya dan saudara. Oleh karena kita mendapati bahwa Rasul Paulus menggambarkan bahwa tadinya dahulu kehidupan kita adalah kehidupan dari dosa kepada dosa. Dari satu kemerosotan kepada kemerosotan yang lebih dalam dan lebih jauh lagi. Dan turun dan hina kita. Tetapi di ayat berikutnya Rasul Paulus katakan bahwa itulah keberadaan kita dahulu. Artinya itu adalah masa lalu, masa lampau. Tidak ada lagi. Dan apa yang menyebabkannya? Yang menyebabkannya adalah bahwa karena kita telah belajar mengenal Kristus. Perhatikan bahwa para pembaca kitab Efesus diajak oleh Rasul Paulus bahwa kita yang dahulu seperti itu sekarang dikatakan mendengar Kristus, menerima pengajaran di dalam Kristus, oleh Kristus. Wah, luar biasa. Inilah kasih karunia yang luar biasa. Terjadi perubahan dramatis di dalam perjanjian lama ataupun di dalam zaman Alkitab. Ketika kita berbicara tentang pakaian, itu berbicara tentang dua hal. Tentang dua hal. Mari kita lihat. Yang pertama adalah pakaian itu adalah sebagai simbol yang digambarkan di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-73. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, pemirsa yang kami kasihi, boleh buka Alkitabnya di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-73 ayatnya yang ke-6. Inilah gambaran pakaian yang pertama. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Itu gambaran yang pertama. Mari kita lihat gambaran yang kedua di dalam kitab Zakaria. Kitab Zakaria sebagai kitab kedua terakhir di dalam perjanjian lama. Kitab Zakaria pasalnya yang ketiga, ayatnya yang keempat dan ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor. Waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu yang memberitakan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Jadi pakaian berbicara tentang kekerasan, yang kedua berbicara tentang kotor, dan yang ketiga dikatakan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu. Pakaian menggambarkan tentang kesalahan. Kita lihat apa lagi yang diberikan oleh Alkitab selain hal ini. Mari kita buka di dalam kitab Yesaya. Kita buka kitab Yesaya pasalnya yang ke-61. Firman Tuhan berkata demikian, ayatnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan. Wah, sungguh indah. Jadi, yang mau digambarkan di sini tentunya adalah bahwa tadinya pakaian kita berarti ini berbicara kekerasan, berbicara tentang kotor, ini berbicara tentang tabiat. Ketika kita berbicara tentang keselamatan, tentunya adalah perbandingan terbalik dari kekerasan tadi, dari dosa tadi. Ini adalah tabiat Kristus dipakaikan kepada kita menurut kitab Yesaya tadi. Nah, di perjanjian lama ada yang menarik. Menariknya begini. Di perjanjian lama, seorang pria atau wanita biasanya mereka akan mengenakan satu pakaian yang disebut dengan tunik. Itu akan sepanjang selutut. Inilah pakaian mereka di bagian dalam. Kemudian di bagian luar, mereka akan mengenakan jubah atau mantel untuk melindungi mereka dari matahari. Ya. Nah, di zaman Alkitab, biasanya ini pakaian yang sangat baik dan sangat jarang sekali untuk mereka ganti. Sangat jarang sekali. Kalau sampai terjadi mereka mengganti, karena ini satu set. Dan tidak terbiasa orang di zaman dulu seperti di zaman kita. Kalau di zaman kita hari Senin, mungkin Bapak Ibu Saudara pakai pakaian yang berbeda. Mungkin batik. Hari biasa bisa pakai dasi, atau kemeja biasa, atau kaos kerah, atau mungkin kaos oblong. Tapi di zaman Alkitab, mereka hanya memakai satu, sehingga orang akan tahu identitas orang itu melalui pakaiannya.
Kalau mereka sampai mengganti pakaiannya, maka mereka itu biasanya itu adalah oleh karena hal-hal yang sangat penting. Dan sangat penting bagi mereka untuk mengganti pakaian dalam satu waktu yang sangat lama. Sangat lama. Nah, inilah gambaran pakaian di dalam pelajaran kita yang mau disinggung sedikit oleh siapa? Rasul Paulus ketika ia mengatakan manusia baru. Bahwa kita diberikan pakaian perubahan dramatis dari yang tadinya adalah seperti digambarkan dalam pelajaran kita ayat 17 sampai 19, kitab Efesus pasal 4, menjadi gambarannya adalah manusia baru. Oleh karena apa? Karena pengenalan akan Kristus. Belajar dari Kristus, diubah oleh Kristus. Sungguh luar biasa. Tabiat kita adalah tabiat yang diubahkan karena kita menerima keselamatan itu di dalam iman melalui Yesus Kristus. Luar biasa. Itu sebabnya pelajaran hari Selasa mengajarkan kepada kita ada satu pidato yang penuh rahmat yang digambarkan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Efesus. Mari kita lihat di ayatnya yang mari kita buka kembali Alkitab kita, kitab Efesus, pasalnya yang keempat. Mari kita baca. Ini adalah sebuah gambaran. Tadinya kita ini di luar Kristus, kemudian kita hidup di dalam Kristus, dan sesudah orang-orang ini yang hidup dalam Kristus, yang belajar dari Kristus, diubah oleh Kristus ini, ya kan, dibentuk oleh Kristus, kemudian kita diubahkan oleh Roh, sehingga perkataan kita pun bukan hanya tabiat kita, perkataan kita pun berubah. Ya, berubah. Yang menarik adalah bahwa di dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat, mulai ayatnya yang ke-25 sampai 29, kita baca dulu ayatnya. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kenapa menarik pelajaran ini? Mulai ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-29 ini, oleh karena Paulus menggunakan satu struktur yang luar biasa, di mana dia memberikan sebuah perintah, tapi ini perintahnya negatif, kemudian dia teruskan dengan perintah yang positif, kemudian dia kasih tahu apa alasannya. Itu sebabnya dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-25, inilah sampai 29 nanti yang sudah kita bacakan tadi, ini membangun hubungan kita kepada sesama di dalam keluarga, kepada lingkungan, sahabat-sahabat, bahkan di dalam lingkungan gereja, untuk mencapai satu persatuan, ciri-ciri orang yang hidup di dalam Kristus, yang sudah diubahkan hidupnya oleh karena kasih, dan tentunya diinspirasikan oleh Roh. Pelajaran hari Selasa katakan, berita negatifnya adalah ayat 25, firman Tuhan katakan, karena itu buanglah dusta. Dusta ini negatif. Diberikan perintah, buanglah dusta. Kemudian diberikan positif, berkatalah benar. Ini positif, berkatalah benar. Firman Tuhan katakan berkatalah benar. Luar biasa. Dari negatif, dia kasih positif. Walaupun negatif perintah ini, tetapi sebenarnya ajakannya adalah ajakan yang apa? Yang positif. Apa alasannya? Di ayat 25 katakan, karena kita adalah sesama anggota. Wah, Satu tubuh. satu tubuh dalam Kristus. Sekiranya ini terjadi, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Suami istri tidak akan ada keributan. Orang tua anak-anak tidak akan ada lagi keributan. Keluarga, Gereja. di lingkungan sosial, di lingkungan kerja, di lingkungan gereja,
harmonis. Harmonis. Dan inilah yang diajak oleh Rasul Paulus kepada kita. Yang kedua, tentang hal yang positif dan juga perintah yang negatif dan juga hal yang positif dan alasannya, dikatakan bahwa, lihat di sini ayatnya yang ke-28 tentang pencuri. Janganlah ia mencuri lagi. Janganlah ia mencuri lagi. Perintah positifnya apa? Lakukanlah pekerjaan yang baik. Bekerja keras. Ada alasannya. Apa alasannya? Supaya ia yang tadinya pencuri di luar Kristus, kemudian dia telah mengenal Kristus, diajar oleh Kristus, diubahkan oleh Kristus, diinspirasikan oleh Roh, dia boleh membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ini alasannya. Oh, indah sekali. Kalau ini terjadi, gimana kira-kira? Oh, banyak sekali terjadi. Sudah terbukti. Berbahagia mereka yang tadinya di luar Kristus, kemudian berada dalam Kristus, diinspirasikan oleh Roh Kudus. Berbahagia mereka ketika mereka senang melihat orang lain senang. Oh, indah sekali kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, yang ketiga. Ayatnya yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jangan ada perkataan kotor. Nah, ini perintah negatifnya. Bagaimana dengan yang positifnya? Ya, yang positifnya adalah ada 3 hal yang Rasul Paulus rindukan boleh menjadi bagian saya dan kita semua. Dikatakan baik untuk membangun. Perkataan itu harus perkataan yang baik untuk apa? Membangun. Terus di mana perlu, itu yang kedua. Perkataan yang baik untuk membangun dan disampaikan di mana itu perlu. Yang ketiga, mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kalau saja semua kata-kata kita bisa seperti itu. Oh, bisa. Dengan iman kita telah diubahkan oleh kasih karunia dalam Yesus, diubahkan oleh Yesus, dibentuk oleh kasihnya dan ajarannya, dan kita diinspirasikan oleh Roh Kudus. Saya percaya dan yakin, ketika kita dengan iman meminta sama Tuhan, Tuhan, ini janjimu. Saya merindu menjadi bagian yang diubahkan, hidup di dalam Yesus dan diinspirasikan oleh Kudus. Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Pendeta Tobing. Jadi kita diharapkan oleh Tuhan memiliki perubahan dari yang negatif kepada yang positif. Kita sebagai manusia yang berdosa tidak dapat berubah dengan sendirinya, hanya dengan kita mengenal Kristus. Jadi pelajaran kita mengatakan bukan belajar tentang Kristus, tetapi belajar mengenal Kristus, supaya kita dapat hidup seperti Kristus hidup. Terima kasih Pendeta Tobing. Untuk selanjutnya pemirsa, untuk pelajaran kita selanjutnya, Rabu, Kamis, Jumat, Pendeta Igel Angkau akan memberikan ringkasannya. Kami berikan kesempatan. Silahkan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Sinu Haji dan terima kasih kepada Pendeta Tobing yang sudah mengawalinya. Sudah sangat bagus apa yang telah disampaikan oleh sahabat saya pelayanan Pendeta Tobing. Jadi benar, sebagaimana judul kita pada pelajaran yang ke-8, kehidupan yang dibentuk Kristus dan perkataan yang diinspirasikan oleh Roh. Tadi 3 pelajaran pertama itu merupakan satu perwujudan di mana Rasul Paulus merindukan kepada jemaat Efesus supaya mereka kembali memiliki satu komitmen awal. Kita sudah mengetahui bahwa di dalam buku Wahyu, Efesus adalah satu pelajaran kepada jemaat yang pertama ya. Ada Efesus, Smyrna, Pergamus, dan sampai kepada Laodikia. Dan kalau kita perhatikan dalam buku Wahyu pasal yang ke-2 disebutkan di sana bahwa Efesus adalah jemaat yang sangat semangat, ya, tidak mengendaki kejahatan, tapi sangat ironis ketika dalam ayat ke-4 disebutkan, aku mencela engkau. Dan disebutkan di sana bahwa engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Kasih yang mula-mula. Kenapa? Oleh karena peradaban budaya yang ada di sekitar kota Efesus. Dari berbagai budaya masuk dan berbagai juga pelajaran dan juga keyakinan bisa meruntuhkan kepercayaan mereka yang awalnya sudah mencintai dan mengasihi Tuhan. Sembari dengan berbagai waktu, maka kehidupan kerohanian mereka semakin hari semakin turun.
Dan inilah yang diberikan kepada dari Paulus. Paulus mengatakan bahwa dia juga pernah dahulu seperti mereka. Tapi dia cepat kembali oleh karena ada satu perubahan yang dialami. Dan tadi disebutkan secara aplikasinya tentang perkataan yang tadinya perkataan yang penuh dengan bohong, akhirnya harus dia berkata yang jujur, yang benar. Kemudian dia adalah seorang yang pencuri, lalu diarahkan ke bagaimana dia supaya dia dapat bekerja keras dan hidup sebagai seorang yang dermawan. Kemudian perkataan yang tadinya kotor akhirnya diarahkan kepada perkataan yang penuh dengan berkat. Ya. Jadi kenapa hal ini bisa terjadi? Sebagaimana pelajaran ke-8 kita ini semuanya berdasarkan Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 32. Roh Kudus memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan orang-orang yang percaya. Di dalam pelajaran pada hari Rabu ini menekankan bahwa kita dulu ini seperti orang Israel. Ya. Dalam perjalanan waktu hingga kepada Kanaan dipenuhi dengan perkataan-perkataan yang bersungut. Persungutan selalu dimunculkan. Yesaya menyebutkan di sana, mereka Israel memberontak dan yang luar biasa di sana bersinggungan dengan Roh Kudus itu sendiri. Ya, sampai disebutkan ada kata mendukakan dan yang luar biasa Roh Kudus dikatakan ia berubah yang tadinya menjadi kawan menjadi lawan, menjadi musuh, bahkan berperang melawan mereka. Nah, kenapa sampai Roh Kudus ini sangat berperan? Ya, memintakan kepada jemaat umat-umat Tuhan yang ada di Efesus untuk kembali. Roh Kudus tidak hanya sekedar satu pribadi, tidak hanya sekedar sebagai satu oknum, dia juga dikatakan dia tidak pergi, tetapi dia mengalami namanya kedukaan. Orang yang berduka. Berarti kalau dikatakan berduka, ada kesedihan. Kalau seorang ayah melihat anak, ya, lalu anak itu menangis, ada kesedihan yang terjadi. Menangis tentu ada apa? Mungkinkah dia memiliki kesalahan, atau ada sesuatu yang dia langgar, ataupun apa? Kemudian raut wajahnya dipenuhi dengan kesedihan. Maka kita sebagai orang tua juga memiliki aura yang sama, kesedihan yang muncul. Tetapi kesedihan ini bukan oleh karena bangsa Israel atau umat Tuhan di Efesus mengalami satu kesedihan rohani secara yang disadari, tapi mereka melakukan sesuatu yang tidak sadari, ya, sehingga Roh Kudus itu berduka. Tapi kita harus lihat apa yang Paulus tekankan, bahwa Roh Kudus itu dimeteraikan bagi orang percaya sejak mereka menerima Kristus. Dikembalikan lagi, Efesus, kamu sudah menerima Kristus. Roh Kudus itu masih bekerja, dan peranan Roh Kudus adalah tetap memeteraikan mereka sampai disebutkan Efesus 4:30 sampai hari penyelamatan. Jadi peran daripada Roh Kudus itu sangat penting. Dia tidak pernah rapuh dan tidak pernah, dia disebutkan tetap tahan lama, awet. Kenapa sampai dikatakan roh itu berduka? Ya, kenapa sampai dikatakan roh itu bersedih? Tadi yang disebutkan oleh Pendeta Benny, perilaku mereka, perkataan tutur kata mereka, kesantunan mereka, inilah yang membuat roh itu berduka. Roh memiliki kehendaknya sendiri, disebutkan di dalam tulisan oleh Paul Peterson. Roh memiliki kehendaknya sendiri dan bertindak sesuai dengan itu. Dia bisa berduka dan dia bisa dihujat. Ekspresi seperti itu tidak cocok hanya untuk kekuatan atau pengaruh belaka, tetapi merupakan karakteristik pribadi. Jadi inilah, ya, kenapa sampai roh itu memiliki kepribadian. Karena dia bisa dihujat, bisa juga dalam keadaan yang berduka. Kenapa itu bisa terjadi? Tadi sudah digambarkan. Ya, Paulus sudah menjelaskan Efesus 4 ayat 25 sampai 29 tadi yang dijelaskan di sana. Dan Paulus juga memberikan solusi, ya. Jadilah perkataan yang menjadi berkat, ya, berkatalah yang benar, yang jujur, bekerja keras dan lain sebagainya. Jadi peranan Roh Kudus itu sangat penting. Sehingga kenapa sampai disebutkan Roh Kudus itu menuntun bagi orang yang percaya sampai hari keselamatan,
ada satu pertimbangan yang sangat luar biasa dengan metafora yang disampaikan oleh Paulus. Paulus disebutkan di sana, Paulus baru saja mengundang para pembacanya untuk mempertimbangkan penggunaan ucapan mereka dalam konteks kedatangan Kristus yang kedua kali. Kenapa ini sampai dimunculkan? Ada hal-hal buruk yang masih mendominasi, menjadi darah daging bagi umat-umat Tuhan, khususnya di Efesus. Ya, apa yang disebutkan situ? Ada 6 sifat buruk disebutkan di sana. Ada kepahitan, ada kejahatan, ada kegeraman, ada kemarahan, ada pertikaian, bahkan ada fitnah itu. Kalau saya bandingkan dengan tulisan awal dari pelajaran sekolah sahabat kita, ternyata kitab Efesus ini memiliki relasinya bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini. Ya, kita adalah umat-umat Efesus itu sendiri yang tidak tanpa kita sadari kita menghidupkan hal-hal itu jauh daripada kehidupan yang sebenarnya. Bahkan ada Paulus menyebutkan juga sifat-sifat dan sikap yang bisa mendorong dalam ucapan-ucapan marah, retoris yang harus disingkirkan, yang disingkirkan dari gudang senjata orang Kristen, ya. Dan itu ternyata dipupuk dan dipupuk sehingga bagaimana bisa memperkuat kehidupan satu tubuh itu sendiri, sedangkan hal-hal itu sering mendominasi. Dan bisa saja ucapan-ucapan yang dikatakan di sini, ucapan keji, ya, ucapan marah, bagaimanapun itu begitu banyak ditekan dan kerap kali menjadi bahagian di dalam perpecahan dalam jemaat. Jadi satu hal juga yang Allah masih tetap merindukan bagi kita, yaitu ucapan pengampunan. Ya, disebutkan di bagian akhir, Paulus memperlihatkan pengampunan vertikal, ya. Allah sendiri mempertunjukkan sebagai model yang harus kita lakukan sebagai pengampunan horizontal, yaitu kepada sesama kita. Jadi tepatlah satu hal yang harus menjadi satu pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, itu pendeta. Ya. Jadi sahabat-sahabat Seven All Voice, permisa dimanapun kita berada, kita masih diberikan kesempatan. Roh Kudus itu bekerja sedemikian rupa, sangat dahsyat. Dia masih mempertahankan hidup kita. Tadi sudah disebutkan, sejak kita menerima Kristus, Roh Kudus itu masih berperan bagi kita. Dia bekerja dan bekerja terus. Tetapi terkadang kala kita masih tetap tanpa kita sadari, kita sudah melupakan kehadiran Tuhan. Di bagian akhir di hari Jumat bahkan disebutkan, jika Anda memiliki kasih. Di situ malah disebutkan pendeta, jika. Kata jika. Berarti kalau kata jika itu berarti ada perbandingan di sana. Jika Anda memiliki kasih, jika kalau sudah nggak ada, apa yang terjadi? Maka Roh Kudus itu tidak tinggal, tidak pergi, tapi berduka. Jadi artinya kan disebutkan hari penyelamatan. Sampai hari penyelamatan. Berarti Roh Kudus itu masih tetap tinggal. Ada satu titik di mana kalau kita, contoh, kalau kita ambil sesuatu, bagian tubuh mana itu yang meresponi? Jantung. Dia akan berdebar cepat. Duk, 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 duk. Berarti ada kuasa Roh Kudus ya, sementara berupa, jangan ambil barang itu. Ingat 10 hukum. Kalau kamu mencuri, ayo bekerja keras. Kan sudah disampaikan Efesus 4 tadi. Ya, kita ingin berkata supaya tidak diketahui oleh istri kita, tapi hati juga berkata, aduh enggak, Roh Kudus sementara bekerja bagi kita. Dan berbagai banyak cara Tuhan lakukan. Saya lanjutkan. Jika Anda memiliki kasih dalam hati Anda akan berusaha untuk menegakkan yang benar dan yang membangun saudara Anda dalam iman yang kudus. Dilanjutkan di sana, jika sebuah kata dikeluarkan dan merugikan karakter teman atau saudara Anda, jangan mendukung pembicara jahat ini, karena ini adalah pekerjaan musuh. Bahkan disebutkan lagi Review Herald, mohon
Ingatkan orang yang mengatakan bahwa firman Tuhan melarang percakapan semacam itu. Jadi ada 2 kalimat, jika, dan diakhiri dengan kata mohon. Berarti ada apa ini? Ya, jadi kita bersyukur judul kita sini adalah kehidupan yang dibentuk. Dan perkataan kita, perkataan pendeta Benny, perkataan pendeta Victor, itu diinspirasikan. Ada begitu banyak contoh-contoh. Ya, kita dalam keadaan yang terdesak, tapi ketika kita ditanya tentang keimanan kita, Roh Tuhan yang berbicara melalui kita. Demikian pendeta. Amin. Oke, terima kasih Pendeta Igel atas penjelasannya. Pemirsa yang kami kasihi, kedua narasumber kita sudah memberikan penjelasan yang sangat baik bagaimana kita hidup bersama dengan Kristus, hidup yang dibentuk Kristus dan perkataan yang diinspirasikan Roh Kudus. Jadi perkataan, perbuatan, tindakan, pikiran kita harus dirubah dari manusia yang lama kepada manusia yang baru. Amin. Karena mengenal Kristus. Kalimat terakhir ingin saya bagikan kepada kita semuanya. Bergabung dengan kekristenan adalah seperti meninggalkan satu set pakaian yang merupakan identitas lama Anda dan mengenakan satu set pakaian baru yang memberi kesan kepada orang lain bahwa dia adalah manusia baru. Tetapi menjadi orang Kristen tidak sama dengan melepas pakaian lama untuk sementara, hanya untuk malam hari, hanya untuk dipakai kembali di pagi hari. Sebaliknya, ketika Paulus mengacu pada pelepasan pakaian, pada melepas pakaian, yang dia maksudkan adalah melepasnya dan membuangnya untuk selamanya. Bila mana kita sudah menerima Kristus, kita adalah ciptaan baru, manusia Amin. baru. Amin. Manusia lama kita harus dilepas dan dibuang selama-lamanya. Dan kita akan senantiasa menjadi manusia yang baru sampai Tuhan datang. Terima kasih atas partisipasi kita semuanya. Terima kasih Pendeta Igel dan Pendeta Benny. Terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan siaran kita ini, dan sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Kita akan tutup diskusi kita. Pendeta Igel akan pimpin dalam doa. Pelajaran ke-8 dari sekolah sahabat kami memberikan inspirasi bahwa kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Ketika Tuhan meminta kami untuk menanggalkan pakaian manusia lama kami, berikan kami keberanian dan Roh Kudus untuk menuntun kami, sehingga kami benar-benar menanggalkannya dan menggunakan dan mengenakan pakaian Kristus yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi manusia-manusia yang memiliki identitas Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih untuk pelajaran yang indah yang telah kami belajar bersama-sama, memberikan kekuatan bagi kami bertiga di studio ini, juga bagi para pemirsa Voice of Seven dimanapun mereka berada. Diberkati kami masing-masing, ampuni dosa dan kesalahan kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih pemirsa. Sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.